Puji Tuhan, Shalom, kekasih Tuhan yang ada di rumah kasih. Pada kesempatan siang hari ini, kita bisa sama-sama untuk kita boleh menerima makanan rohani. Karena kita percaya, makanan menjadi satu hal yang penting buat kehidupan. Makanan menjadi satu hal yang penting buat pertumbuhan. Bukan saja makanan secara jasmani yang perlu kita perhatikan, tetapi hal yang terpenting dalam kehidupan kita adalah makanan rohani. Jadi puji Tuhan, kalau di rumah kasih kita boleh berada dan kita boleh bersekutu bersama dalam kesempatan demi kesempatan, pagi, siang, dan sore kita di rumah kasih. Jadi kesempatan ini bukan sekedar kita bentuk satu acara atau program acara, tetapi biarlah kita mempunyai satu paradigma, pola pikir yang baru, bahwa disinilah kita juga punya kesempatan untuk makan bersama secara rohani. Jadi ketika kita ada di rumah kasih, disinilah kesempatan kita boleh bersekutu, boleh menerima bersama makanan rohani yang Tuhan persiapkan buat kita. Jadi di rumah kasih, makanan rohani ini bukan saja kita terima lewat apa yang kita dengar lewat firman Tuhan, tetapi makanan rohani juga kita akan terima lewat puji-pujian yang Bapak Ibu Saudara naikkan bagi Tuhan. Puji-pujian ini adalah firman yang diberikan nada, seperti gitu bahasa gampangnya. Firman yang diberikan not-not untuk dinaikkan pujian. Karena apa? Karena orang untuk menghafal atau mengingat firman, ada kalanya ada keterbatasan hal. Kalau mengingat kata-kata atau mengingat firman itu secara detail, itu kita akan ada hal untuk seringkali ada hal yang membuat kita untuk bisa mengingat lebih bagus. Tetapi ketika firman itu disampaikan lewat pujian, makanya firman Tuhan kasih hikmat buat hamba-hambanya, termasuk di dalam Mazmur Daud. Kenapa Daud? Daud ini di dalam Mazmur Daud itu adalah bagian-bagian firman yang dinyanyikan Daud, firman yang dimelodikan oleh Daud, sehingga umat Tuhan mengingat. Jadi firman itu bisa didengar, firman itu bisa diterima lewat firman yang kita baca, firman bisa kita dengar lewat firman yang kita dengar, firman juga akan kita terima juga lewat pujian. Jadi puji Tuhan, kesempatan siang hari ini kita bisa berlimpah, makan lewat pujian, makan firman Tuhan lewat pujian, karena ini adalah hal yang penting. Makan firman Tuhan lewat apa yang akan kita dengar pada kesempatan siang hari ini. Jadi kekasih Tuhan, mari kita sama-sama lebih lagi mempersiapkan. Karena makanan ini menjadi satu hal yang saya sampaikan tadi. Makanan menjadi hal yang penting dalam kehidupan pertumbuhan kehidupan kita. Secara khususnya kehidupan rohani kita. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan kehidupan jasmani, makan supaya sehat, makan supaya tumbuh, begitu juga dengan firman Tuhan yang akan kita terima. Supaya kehidupan rohani kita semakin tumbuh, semakin mantap di hadapan Tuhan. Semakin mantap dalam. Pada kesempatan siang hari ini, mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Terambil di dalam Matius 5 ayat yang ke-8. Matius 5 ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Kita masih dalam tema yang sama tentang pure, tentang kemurnian hati. Tetapi saya ambil dalam firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat yang ke-8. Begini firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagia orang yang suci hatinya. Seringkali kita melihat atau seringkali kita mendengar bahwa kesucian hati adalah sesuatu yang boleh katakan susah. Kesucian hati adalah sesuatu yang mungkin secara manusia tidak mungkin kita bisa capai. Tetapi kesucian hati, kemurnian hati yang punya standar adalah Tuhan. Yang punya standar adalah firman Tuhan, bukan menurut penilaian manusia. Jadi mari kita berusaha di dalam kehidupan kita, setiap waktu, setiap kesempatan, bahwa kita harus memurnikan hati, memurnikan motivasi kita di hadapan Tuhan. Ada kalanya orang melakukan segala sesuatu
punya motivasi, punya tendensi, atau kalau bahasa gaulnya sekarang yang seringkali kita dengar adalah punya modus. Tetapi dialah modus kita adalah untuk kita boleh semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ada, semuanya karena Tuhan. Dan kita ada, sudah banyak menerima kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sudah banyak sekali kebaikan Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita. Mari kesempatan demi kesempatan, waktu demi waktu, kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan bukan punya tendensi atau punya motivasi yang lain. Hari-hari ini ada orang yang kelihatannya, saya mau garis bawahi, kelihatannya beribadah, kepengen menyenangkan hati Tuhan, tetapi dalam ibadahnya punya motivasi yang lain. Motivasinya apa? Motivasinya mungkin ingin dipuji orang. Motivasinya apa? Supaya kelihatan rohani. Motivasinya apa? Untuk mendapat jabatan, ya, dikasih Tuhan. Pada kesempatan siang hari ini buat hidup saya dan saudara, mari kita memurnikan motivasi kita. Motivasi kita ke hadapan Tuhan. Motivasi kita harus murni di hadapan Tuhan. Mazmur 28 ayat yang ke-14 yang menjadi pokok nats kita di dalam kemurnian adalah Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepadanya. Tuhan Allah yang kudus, Tuhan Allah yang murni, Tuhan Allah yang suci, Tuhan Allah yang murni hatinya, dan Dia mau bergaul karib. Dan tidak mungkin, dan sesuatu yang tidak mungkin itu bergaul, kalau Allah yang kudus itu bergaul dengan sesuatu yang tidak kudus, tidak murni. Pada kesempatan siang hari ini, mari kita belajar hidup saya dan saudara untuk semakin hari semakin murni. Apapun yang kita lakukan, biarlah ini kesempatan adalah bagian karena kita menyenangkan hati Tuhan. Kekasih Tuhan, dimanapun, apapun kegiatan saudara, apapun hidup saudara, jabatan saudara, atau apapun kondisi saudara, biarlah pada saat ini saudara dan saya punya satu kesepakatan bersama bahwa apapun yang kita lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara memuji Tuhan, saudara beribadah, menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bangun kemurnian hati. Kekasih Tuhan, kemurnian hati kita bisa bangun dalam setiap ibadah-ibadah. Baik ibadah kita di gereja kita. Motivasi kita harus murni, motivasi kita harus murni dan benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan bergaul karib dengan orang yang murni hatinya. Mari kita belajar lebih lagi memurni hati kita. Jangan kita punya motivasi yang jelek, motivasi yang sungguh-sungguh, motivasi yang sungguh-sungguh dengan hal yang tercemar. Tetapi pada kesempatan saat ini, mari kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan dengan motivasi yang murni. Kita ingat di dalam Matius 5 ayat yang ke-8. Ini adalah bagian dari mana khotbah Yesus di atas bukit yang berbunyi berbahagia orang yang suci hatinya, yang tadi kita sudah dengar. Dalam hal ini kemurnian hati di dalam bahasa Inggris kita tahu, seperti saya seringkali tulis dalam publikasi atau dalam poster yang kita ada di rumah kasih. Kemurnian hati ini berbicara tentang pure heart. Pure heart di sini, kekasih Tuhan, hati yang murni akan membuat kita akan melihat Allah. Hati yang murni kita akan melihat kuasa Allah. Hati yang murni akan membuat kita bisa melihat jalan-jalan Allah. Hati yang murni kita akan bisa melihat petunjuk Allah. Yang murni akan membawa kita pada apa yang menjadi rencananya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika saudara kepingin rindu untuk tahu apa yang Tuhan mau akan hidup saya dan saudara, akan hidup kita, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rencanakan, mari kita memurnikan hati kita supaya kita bisa tahu dan memahami apa rencana Allah atas hidup saya dan saudara, sehingga kehidupan kita tidak sembarangan.
Kita orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang sudah dipilih, ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dialihkan bukan menjadi orang-orang yang sembarang, tetapi kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Wow, satu sukacita ketika kita punya status orang pilihan di hadapan Tuhan. Orang pilihan terbangun dengan kemurnian hati. Orang pilihan terbentuk oleh kemurnian hati. Orang pilihan akan bisa dapat melihat rencana Tuhan itu karena kemurnian hati. Kekasih Tuhan, kemurnian hati menjadi satu hal yang penting dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Mari kita murnikan hati kita, sebab pemurnian hati ini bukti bagaimana juga kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, bukan menyerahkan diri kita kepada penipuan-penipuan yang ada di dunia ini. Mari kekasih Tuhan, kita belajar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sediakan hati untuk boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, kehidupan kekristenan bukan sekedar untuk kita mencari berkat. Kehidupan kekristenan bukan hanya mencari berkat, tetapi ada yang penting dalam kehidupan kekristenan, yaitu kehidupan kekristenan adalah bagaimana kita sedang mengejar, mengarahkan hidup saya dan saudara untuk menikmati apa yang sudah kita terima dari Tuhan, yaitu keselamatan dan kekekalan hidup bersama dengan Tuhan. Haleluya. Jadi kenikmatan Tuhan, sebab dikatakan firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Kita cari, ketika kita memurnikan hati kita, yang kita cari adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini yang harus kita menjadi target dalam hidup saya dan saudara. Ketika kerajaan Allah sudah kita dapatkan, ketika kita sedang berada di dalam arah, mengarah kepada apa yang menjadi jalan kerajaan Allah, maka semuanya akan Tuhan tambahkan. Semuanya akan ditambahkan. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Jadi kekasih Tuhan, orang Kristen jangan bingung mencari berkat. Jangan bingung dengan berkat Tuhan, sebab berkat ini Tuhan sediakan buat orang yang murni hatinya saat mencari Tuhan. Orang yang murni hatinya saat mencari Tuhan. Mari kita belajar memurnikan hati kita dalam segala aspek apapun kegiatan kita. Dimodulasi, ayo kita murnikan hati kita, bermodulasi. Tujuan kita ada di tempat ini. Tujuan saya pertama ketika diperkenalkan, diajak oleh Pastor Haricong untuk ada di Rumah Kasih, tujuannya adalah untuk melayani Tuhan, untuk bersekutu dengan saudara-saudara. Sebab Pastor Haricong mengatakan bahwa di Rumah Kasih ada keluarga-keluarga, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang di seluruh, boleh katakan seluruh Indonesia. Dia bilang pertama kali, saya tertarik, bisa kenal saudara-saudara. Dan hari ini, puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan kita ada di Rumah Kasih. Tuhan kasih plus-plusnya. Tuhan kasih plus-plusnya, kita bisa kenal satu dengan yang lain. Ini adalah plus-plus, ini sesuatu yang Tuhan tambahkan. Ketika kita punya motivasi yang murni, punya tujuan yang murni, di Rumah Kasih hanya beribadah, hanya bersekutu, kita dikenalkan, kita punya teman-teman yang lain. Dan puji Tuhan, hari ini, maaf bukan apa-apa, secara jujur saya banyak menerima berkat dari Tuhan, dari keluarga Rumah Kasih. Saya bisa tahu apa yang namanya Vedelama. Ini Tuhan kasih lewat keluarga di Rumah Kasih, perangkat untuk melayani Tuhan. Ini adalah bagaimana ini bagian plus-plus yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Ini bagian, dan saya percaya ada bagian yang luar biasa yang lebih besar dari semua apa yang saya terima secara materi, secara perangkat ini. Saya percaya ada sukacita bisa bertemu dan melayani bersama di Rumah Kasih. Makanya saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara, saya mau ingin berbagi buat Bapak Ibu Saudara. Jangan kita jauh dari apa yang namanya persekutuan.
Karena persekutuan ini mengandung janji Tuhan. Persekutuan ini adalah di mana kita punya waktu untuk kita rest, waktu untuk kita rela, waktu kita untuk bersama dengan Tuhan. Memang saya sampaikan, memang orang Kristen diizinkan Tuhan. Kita tahu orang Kristen diizinkan Tuhan untuk datang beribadah. Sabat dikasih kita diberi untuk kita melakukan sabat, berhenti, yaitu di hari Minggu. Di hari Minggu kita berhenti dari segala kegiatan, di mana diizinkan Tuhan untuk kita sabat, untuk punya waktu dengan Tuhan. Tetapi saya mau sampaikan buat hidup saya dan saudara, buat kita kekasih Tuhan, hidup kita Tuhan izinkan untuk bersekutu. Kita bisa lakukan kapanpun dengan Tuhan, termasuk ada di rumah kasih. Kalau kita punya keluarga saudara seiman kita, mereka punya waktu lima waktu, ya, 5 waktu. Saya juga pernah dulu tinggal di Bali. Saya tinggal di Sesetan, di daerah Sesetan di Bali. Di situ kami melihat ada juga keluarga saudara-saudara yang lain, saudara umat Hindu punya waktu-waktu khusus untuk mereka beribadah. Tetapi saya mau sampaikan juga buat Bapak Ibu Saudara, mereka juga punya waktu khusus untuk mereka beribadah secara khusus dengan Tuhan. Begitu juga dengan kita. Jangan batasi ibadah kita hanya di hari Minggu, tetapi biarlah setiap kesempatan yang Tuhan berikan, kita ambil ini menjadi kesempatan buat kita untuk datang kepada Tuhan. Dengan murni hati kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, keluarga rumah kasih, saat datang beribadah, ayo datang dengan murni hati, dengan motivasi yang murni, bahwa di mana kita beribadah, di mana Tuhan izinkan kita bersekutu. Kalau siang hari ini kita diizinkan Tuhan untuk bersekutu di rumah kasih, artinya bahwa disinilah Tuhan sedang memberkati hidup saya dan saudara. Tuhan sedang membawa hidup saya dibentuk semakin hari semakin kuat di hadapan Tuhan, semakin benar di hadapan Tuhan. Mari kita murnikan motivasi kita. Mari kita murnikan motivasi kita, tujuan hidup kita. Saat kita bermodulasi, mari kita murnikan bahwa tujuan aku di sini memuji Tuhan. Tadi sudah kita dengar ya, puji-pujian yang sudah dinaikkan oleh Bunda Wiwi, Bunda Vidya dari Kebumen sudah naikkan pujian. Dan saya percaya ada saudara-saudara yang lain yang sudah siap menaikkan pujian lebih lagi. Memang kesempatan diatur oleh waktu, tetapi janganlah kita lepaskan kesempatan yang Tuhan ada. Jangan lepaskan kesempatan. Jika pada saat ini kita diberi kesempatan, seperti tadi Opa Roger, ambil kesempatan, mengambil pujian. Ada Bunda Widya mengambil kesempatan, Om Musafir, Mami Ria. Saya percaya kita orang-orang yang tidak akan melepaskan kesempatan yang ada. Om Metro, Bunda Ludia, kita menjadi orang-orang yang tidak menyia-nyiakan kesempatan. Kalau di mana kesempatan yang ada, kita ambil. Haleluya. Tadi seringkali Bunda Wiwi, ayo saudara semua yang ingin memuji Tuhan, ayo kita semangat ambil kesempatan yang ada. Ambil kesempatan yang ada. Sebab kita tidak tahu kapan kesempatan yang Tuhan berikan buat hidup saya dan saudara berhenti. Kapan kesempatan itu berhenti? Artinya kalau kita sudah mati, kita pada saat di dunia ini kita boleh mempersiapkan. Di surga pun adalah bagian bagaimana kita mempersiapkan di bumi ini. Di bumi ini adalah bagian kita mempersiapkan sesuatu untuk melakukan kebiasaan surga. Yaitu di surga hanya ada pujian, di surga hanya ada penyembahan, di surga hanya ada pengagungan dan memuliakan nama Tuhan. Dan di sini itu menjadi bagian hidup saya dan saudara ketika kita nanti di surga. Kekasih Tuhan, mari kita ambil waktu, ambil kesempatan yang Tuhan berikan buat hidup saya dan saudara. Kesempatan Tuhan berikan, kita bangun dengan kemurnian hati. Kesempatan harus berjalan seirama dengan kemurnian hati.
apapun kesempatan. Jadi bukan sekedar kita beribadah, ketika kita menjalani kehidupan di dunia pun, dalam aktivitas, di dalam pekerjaan, kemurnian hati harus kita bawa. Kemurnian hati harus kita tetap ada dalam hidup saya dan saudara. Sehingga ketika orang merasakan kemurnian hati kita, orang akan memuliakan nama Tuhan. Orang akan memuliakan nama Tuhan karena kita tahu kita membawa identitasnya Tuhan dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Sebagai orang percaya yang percaya kepada Yesus dan sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita membawa identitas Tuhan kemanapun kita berada. Haleluya. Identitas yang penting yaitu Yesus Kristus ada dalam hidup kita. Orang pengikut Kristus, orang Kristen disebut dengan orang pengikut Kristus. Mengikut Kristus. Ini menjadi identitas hidup saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara, ayo kita gunakan kesempatan yang ada untuk memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita yang masih terkoneksi, ada Jonathan, ada Opa, ada Mami, ada Musafir, ada Om Bob, ada Bunda Wiwi, Om Netro, Bunda Ludia, ada Bunda Sandra, Bunda Widya, Mbak Samsuri, Bunda Ella, Bunda Susanti, Bunda Wiwi kembali ada di bawah ID-nya. Oh, ayo kita gunakan kesempatan ini dengan murni hati kita untuk menunjukkan siapa identitas yang ada dalam hidup saya dan saudara. Identitas dunia akan berakhir, tetapi ketika kita punya identitas sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, orang yang disebut Kristen adalah orang yang mengikut Kristus. Dan di identitas ini akan melekat sampai kita kembali ke surga. Sebab tanpa identitas Kristus sebagai orang pengikut Kristus, kita tidak akan sampai kepada surga. Dan ini yang harus kita pertahankan. Bukan berarti buat kita yang sudah menjadi Kristen kita aman, enggak. Tetapi dengan tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ini hidup yang mempertahankan identitas itu. Identitas itu harus kita pertahankan dalam kehidupan kita. Kita tidak sembarangan, sehingga identitas itu bisa kita jaga sampai kita kembali kepada Bapa. Wah, haleluya, puji Tuhan. Kekasih Tuhan, mari kita jaga identitas kita, kemurnian hati kita senantiasa sampai pada akhir kita kembali ke surga, sehingga kita bisa mengalami lebih lagi kasih Tuhan, lebih lagi kebaikan Tuhan. Kita baca sebagai ayat terakhir, Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Kehidupan sebagai pengikut Kristus dimulai, didasari dengan menjaga hati. Sesuatu yang tidak nampak tetapi punya dampak yang luar biasa. Karena disitulah terpancar identitas kita semua. Identitas kita sebagai pengikut Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tetap jaga hati, jaga kehidupan kita. Bukan cuma jaga kelakuan ya, tapi jaga hati. Bukan cuma jaga omongan, tetapi jaga hati. Sebab dari hati kita akan terpancar apapun yang kita omongkan dalam kehidupan kita. Sebab dari hati akan terpancar apa yang menjadi kelakuan, tindakan-tindakan kita. Demikian firman Tuhan pada kesempatan saat ini. Tetap jaga kemurnian hati. Kita percaya kita tidak bisa jaga sendiri, tetapi Roh Kudus memberikan kekuatan buat hidup saya dan saudara untuk kita boleh tetap murni di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman yang sudah kami dengar, renungan pada saat ini Tuhan. Terima kasih, kami mau menjaga hati kami, sehingga kan ketika kami menjaga hati kami, perkataan kami pun terjaga, kelakuan kami terjaga. Ketika kami menjaga kemurnian hati, kemurnian perkataan kami pun terjaga, kemurnian kelakuan kami pun terjaga. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus memampukan dan Roh Kudus bekerja lebih lagi atas hidup kami, sehingga kami boleh murni dan sampai pada akhir. Karena kami percaya dengan kami memurnikan hati kami, kami membawa identitas hidup kami tetap ada, yaitu pengikut Kristus sebagai orang percaya, sehingga pada saat kami kembali kepada Bapa, Bapa mengenal kami, Kristus mengenal kami sebagai orang-orang yang ada di dalam Engkau dan Engkau yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus berkarya terus atas hidup kami. Roh Kudus memampukan kami untuk tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Bunda Wiwi yang ada di Kediri. Haleluya.